Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Rifa. Hari ini kita akan belajar materi tema 4D sub tema 2. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Ibu punya games dulu sebelum kita masuk ke materi hari ini. Apa ya gamesnya? Hari ini Ibu punya games namanya tepuk-tepuk. Wah, apa ya? Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Sore. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian tidak usah tepuk. Oke? Siap ya? Pagi, sore, sore, malam, siang, pagi. Yeay. Bagaimana? Benar tidak tepuknya? Kalau sudah benar, tandanya kalian sudah siap belajar karena kalian sudah fokus dan konsentrasi. Yuk, kita masuk ke materi. Untuk memahami materi pada hari ini, simak tayangan berikut ini ya. Nah, anak-anak, kita akan membahas tema 4D subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar menilai kejadian yang terdapat di dalam cerita. Yang kedua, pemanfaatan teknologi terhadap pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan. Yang keempat, hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Yang pertama, kita akan menilai kejadian yang terdapat di dalam cerita. Ibu akan mencontohkan teks yang ada di bukumu, yaitu teks kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang. Sebelum kalian menilai kejadian yang terdapat dalam cerita, maka kalian harus membaca cerita tersebut dengan seksama. Yuk, kita menilai kejadian yang ada pada teks tersebut. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah: bersikap jujurlah dalam hal apapun, terutama dalam berdagang. Karena jika kita jujur dalam berdagang, kita akan mendapat keberkahan dan kesuksesan dalam hidup. Jika kita tidak jujur, kita hanya dapat kesengsaraan. Nah, anak-anak, nanti dibaca lagi teksnya ya. Selanjutnya, kita akan membahas dampak pemanfaatan teknologi terhadap pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, dampak positif. Apa ya dampak positifnya? 1. Dapat membantu pekerjaan manusia. Kedua, mempercepat pekerjaan. Yang ketiga, lebih praktis. Selain dampak positif, tentu saja ada dampak negatifnya ya, yaitu boros bahan bakar, menimbulkan polusi udara. Terakhir, sumber daya alam akan cepat habis. Sekarang, kita akan membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Ibu akan menyontohkan proses penyaluran padi hingga siap menjadi nasi yang kita makan. Bagaimana ya prosesnya?
Yang pertama, petani. Petani itu berperan sebagai produsen. Petani akan memanen padi untuk digiling menjadi beras. Proses padi digiling menjadi beras dinamakan produksi. Kemudian setelah menjadi beras, beras itu akan disalurkan ke para pedagang beras. Proses penyaluran itu dinamakan distribusi. Para pedagang beras dinamakan distributor. Dan penduduk akan membeli beras untuk dimasak menjadi nasi. Penduduk berperan sebagai konsumen. Proses beras menjadi nasi itu dinamakan konsumsi. Nah, anak-anak, kita itu berperan sebagai apa ya? Ya, betul. Kita sebagai konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya, penjual makanan, petani, peternak, dan nelayan. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, guru, dokter, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, dan petugas rumah sakit. Sekarang kita akan membahas makna sila kedua Pancasila. Sekarang kita bahas simbol sila kedua dulu ya. Apa ya simbol sila kedua? Ya, betul sekali. Rantai. Mata rantai saling berkaitan, melambangkan hubungan antar manusia yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Yang kedua, makna sila kedua Pancasila, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, yaitu wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Saling menyayangi sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Anak-anak sudah paham? Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan gurumu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih memahaminya lagi, coba kalian kerjakan tugas pada halaman 54. Kalian tulis di buku tulismu pendapat tentang teks Gajah yang Baik Hati. Kalian tulis apakah isi teks tersebut. Kalian berikan pendapatnya ya. Kalian pasti bisa. Semangat anak-anak. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi